yang terbesar yaitu alam semesta hingga skala yang paling kecil yaitu skala atomik. Kemudian kita juga dalam fisika itu menggunakan nalar ilmiah atau menggunakan cara berpikir ilmiah secara objektif dan kuantitatif, terwujud dengan proses-proses berupa pengamatan, pengukuran, merancang model atau hubungan antar variabel, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil. Nah, kita lanjutkan sampai kemarin, sampai di sini belum dijelasin ya. Nah, di fisika salah satu cabang atau salah satu ilmu yang dipelajari dalam fisika yaitu adalah ilmu tentang pengukuran. Kenapa ilmu pengukuran itu sangat penting di fisika? Karena kalau kita tidak bisa ngukur, semua apa yang kita bahas di fisika itu berdasarkan pada sebuah nilai atau pada sebuah angka, yang mana angka tersebut dihasilkan dari proses yang namanya pengukuran. Kalau tidak bisa kita menggunakan atau melakukan proses pengukuran, maka kita akan kesulitan untuk mempelajari fisika, atau hasil dari yang kita pelajari tersebut itu jadi tidak valid secara fisika. Jadi kita harus bisa atau harus pahami dulu apa itu pengukuran. Nah, dalam pengukuran ada ya banyak yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kita harus belajar dulu atau harus pahami dulu apa itu besaran dan apa itu satuan. Dimana dalam pengukuran itu yang kita ukur adalah besaran, yang nanti kita dalam besaran-besaran tersebut kita gunakan satuan-satuannya. Nanti kita pelajari hari ini. Kemudian ada alat-alat ukur. Kita juga harus kenal macam-macam alat ukur dari besaran-besaran yang nanti kita pelajari. Jadi besaran-besaran yang kita dapatkan nanti ada alat ukurnya atau tidak ada alat ukurnya bergantung dengan besarannya tersebut. Kemudian dari hasil pengukuran kita juga harus bisa menuliskan hasil pengukurannya tersebut. Tadi kan salah satu kompetensi dari fisika itu kan harus bisa mengkomunikasikan hasil pengukuran. Nah, salah satunya adalah dengan menuliskan aturan atau menuliskan hasil pengukurannya menggunakan aturan-aturan angka penting dan aturan pembulatan serta penulisan secara notasi ilmiah. Kenapa penting? Ini karena untuk bisa mendapatkan atau menampilkan hasil pengukuran yang kita lakukan itu supaya bisa dimengerti oleh semua orang, khususnya dalam dunia sains, maka kita harus menuliskan dengan cara yang sama. Seperti kita mau menuliskan atau seperti kita dalam berkomunikasi ya, kalau misalkan supaya orangnya mengerti, maka kita harus berbicara dengan bahasa yang sama. Sama seperti di fisika kita juga harus menuliskan atau berkomunikasi dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa ilmiah. Salah satunya penulisan dengan menggunakan penulisan notasi ilmiah. Nanti juga kita akan belajar mengenai jenis-jenis pengukuran. Biasanya kalau kita offline ya, ini Bapak selalu lakukan kegiatan laboratorium untuk kalian berlatih mengukur atau berlatih menggunakan alat ukur dan berlatih juga mengukur dalam jenis-jenis pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 2 pertemuan ke depan. Yang pertama, untuk hari ini kita belajar besaran dan satuan. Yang berikutnya kita akan belajar tentang alat ukur, penulisan hasil pengukuran, dan jenis pengukuran. Oke, kita mulai saja dari besaran dan satuan. Apa itu besaran? Nah, besaran itu bisa kita definisikan atau bisa kita analogikan kalau kita mau mendefinisikan sesuatu atau mau mendeskripsikan sesuatu. Misalkan saya punya sebuah meja di sini. Saya gambarkan sebuah meja. Nah, untuk bisa mendefinisikan sebuah meja tersebut, maka kita perlu menyebutkan atau melihat ciri-ciri dari meja tersebut. Apakah dia bentuknya kotak, segitiga, atau apapun. Terus kemudian kira-kira kalau ini meja berapa kira-kira tingginya gitu ya. Terus ukuran luas dari mejanya ini berapa,
Terus bisa juga kita ukur berapa beratnya, berapa massanya, dan lain sebagainya. Nah, pengukuran atau pernyataan dari luas, kemudian tinggi, terus massa, dan lain-lain itu merupakan besaran. Nah, besaran itu berarti adalah sesuatu yang dapat kita ukur. Nah, yang paling penting adalah selain kita bisa ukur, itu bisa dinyatakan dalam angka. Jadi, apa namanya? Pendefinisian sifat dari suatu benda yang bisa kita nyatakan dengan angka, maka itu bisa kita sebut sebagai besaran. Dan angkanya ini harus menggunakan atau harus dinyatakan dengan satuan-satuan tertentu yang nanti akan kita pelajari. Jadi, kalau kita mau mendefinisikan sebuah benda, lalu kita definisinya itu akan menempatkan sebuah angka atau akan memberikan angka pada benda tersebut, pada sifat-sifat benda tersebut, maka sifat yang kita sebutkan angkanya itu disebut sebagai besaran. Atau bisa kita bilang bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa kita berikan nilai secara kuantitatif atau kita bisa berikan nilai dalam angka. Nah, sorry. Sedangkan untuk mendapatkan angka dari besaran-besaran tersebut, pastilah kita harus melakukan namanya kegiatan pengukuran. Nah, pengukuran atau mengukur itu sebenarnya adalah membandingkan suatu besaran ya dengan satuannya. Jadi membandingkan sesuatu besaran, apakah itu besaran panjang, besaran massa, dengan satuan-satuan atau dengan acuan-acuan tertentu. Ini saya bisa bilang di sini acuan tertentu. Jadi kalau kita mau mengukur panjang, berarti kan kita mau membandingkan si meja ini, misalkan saya mau mengukur lebar dari meja ini. Nah, untuk bisa mengukur lebar dari meja ini, maka kita gunakan meteran misalkan. Kita gunakan meteran gitu ya. Berarti kan kita membandingkan lebarnya dari meja ini dengan berapa panjang meteran yang bisa kita tarik. Lalu kita lihat, oh ternyata lebarnya itu sekitar 1 meter. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan lebarnya, kemudian kita lihat dari ukuran dari meterannya gitu ya, ternyata di meteran tertera 1 meter. Berarti lebar dari sininya juga, lebar dari mejanya juga 1 meter. Jadi proses pengukuran itu adalah membandingkan segala sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa kita samakan nilainya. Kalau di sini disamakan satuannya atau acuannya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan besaran dari suatu benda, itu harus kita punya acuannya terlebih dahulu. Nah, acuannya ini misalkan mengukur panjang lingkar perut. Nah, karena besaran dapat kita ukur. Nah, acuannya ini dinyatakan dalam besaran pokok. Di mana besaran pokok adalah besaran yang paling mendasar. Yang paling pokok, yang paling dasar. Jadi sebelum memahami besaran-besaran yang lainnya, pokoknya pahami, hafalkan, terbiasa dulu dengan besaran-besaran pokok. Karena nanti besaran-besaran yang lainnya itu mengikuti dari besaran pokok ini. Besaran pokok adalah besaran yang paling mendasar yang satuannya tidak dapat diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Artinya ini sudah menjadi acuan yang paling utama yang nanti bisa kita gunakan sebagai pembanding kalau kita mau membandingkan atau mendefinisikan sebuah benda dengan sifat-sifat tertentu. Misalkan saya punya meja gitu ya, atau saya punya sebuah kotak balok gitu ya. Maka untuk bisa mendefinisikan ini, untuk bisa mendefinisikan yang paling mendasarnya, ya udah saya bandingkan saja dengan besaran-besaran pokok yang satuannya ternyata sudah tidak bisa diturunkan lagi atau sudah dasar, sudah paling mentok lah. Kalau istilahnya di apa namanya? Ya pokoknya yang paling mentok, yang paling dasar, yang paling bawah istilahnya. Nah, satuan dari besaran pokok ini tidak seujuk-ujuk langsung muncul begitu saja ya, tetapi ditentukan oleh
eh, dan disepakati oleh dunia sains. Jadi semua orang di dunia sains di seluruh dunia itu sepakat bahwa satuan inilah yang nanti akan digunakan sebagai pokoknya atau dasarnya dari besaran-besaran tersebut. Di mana penentuan satuan dari besaran pokok tersebut itu dilakukan dalam konvensi dari besaran yang dilakukan oleh Lembaga Internasional Besaran dan Pengukuran atau Bureau International de Poids. Ya, ini pokoknya bahasa Prancis karena kantornya itu ada di Paris, Prancis. Atau bahasa Indonesianya Lembaga Internasional Besaran dan Pengukuran. Jadi setiap 5 tahun sekali lembaga ini ya yang menentukan bagaimana besaran pokok atau besaran-besaran lainnya itu bisa kita definisikan satuannya. Terakhir, mereka melakukan konvensi tahun 2019 dan mendapatkan atau memutuskan beberapa besaran pokok yang baru. Ada 2 besaran pokok yang baru, tapi nanti tidak akan saya sebutkan di sini karena untuk kelas 10 sampai kelas 11 itu belum terlalu banyak menggunakan 2 besaran pokok yang baru. Nah, yang dikenal itu baru ada 7 yang sering dikenal atau yang sering kita gunakan di kelas 10 dan kelas 11 itu ada 7 atau bahkan kalian sudah pernah tahu ini waktu SMP ya. Ada 7 besaran pokok. Yaitu ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu dan arus listrik. Begitupun dengan satuannya. Nah, satuan ini yang menentukan satuan-satuan inilah yang menentukan itu dari organisasi tadi, Lembaga Internasional Besaran dan Pengukuran. Jadi suhu yang nentuin satuannya Kelvin ya mereka. Massa yang menentukan satuannya kilogram ya mereka gitu ya. Jadi besaran-besaran ini sebenarnya yang bisa muncul akibat adanya proses pengukuran, tetapi yang menentukan satuan yang paling mendasarnya itu adalah Lembaga Internasional Besaran dan Pengukuran. Bisa jadi suatu waktu di tahun atau di masa yang akan datang bisa berubah. Jadi, tapi untuk saat ini kita masih pakai yang seperti tabel di sini. Di sini baru ada 7. Ada 2 besaran yang lain, yaitu besaran tunggu sebentar, saya lupa. 2 besaran yang baru itu berhubungan dengan gerak melingkar. Sebentar, saya cari dulu. Oke, yang pertama ada sudut bidang datar. Yang baru itu ada sudut bidang datar. Satuannya adalah radian. Kemudian yang kedua adalah sudut ruang. Yang kedua adalah sudut ruang. Satuannya adalah sebentar. Satuannya adalah st radian. Jadi dari radian ditambah st radian. Oke. Untuk dimensinya masing-masing itu yang pertama kalau misalkan yang sudut bidang datar itu adalah theta dan sudut ruangnya itu adalah sigma. Ini theta, ini sigma atau psi bahasa ininya. Tapi dua besaran ini yang akan kita gunakan sebenarnya ada satu nih sudut bidang datar yaitu radian, nanti kita akan gunakan dalam membahas gerak melingkar di semester ini. Nah, setelah PTS biasanya kalau gerak melingkar, tapi nggak akan kita bahas begitu banyak dapat dari mana sudut bidang datar, tapi yang akan kita bahas itu lebih ke arah yang besaran 7 besaran pokok yang ada di atas ini. Oke, jadi kita punya besaran pokok adalah besaran yang paling mendasar yang satuannya tidak bisa diturunkan dari besaran yang lainnya. Dan satuannya itu telah ditentukan dan disepakati oleh dunia sains.
Jadi ketika kita mau mengukur suhu dengan menggunakan Kelvin, maka semua orang dalam dunia sains di seluruh dunia itu bisa mengerti apa yang kita ukur atau bisa kita dapatkan nilai yang sama dengan kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Karena kalau misalkan kalian lihat berita gitu ya, kadang-kadang untuk berita di Amerika suhunya itu bisa sampai 125 derajat. Sedangkan di kita itu suhu misalkan suhu ruangan gitu ya, itu sekitar 30 derajat loh. Apa bedanya? Karena mereka tidak menggunakan satuan yang sama. Kalau di Amerika biasanya itu pakai derajat Fahrenheit. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya pakai derajat Celcius. Tapi kalau kita gunakan Kelvin, maka semuanya pasti akan mendapatkan nilai yang sama. Perbedaan ini terjadi karena tidak menggunakan satuan yang sama. Pak, kenapa penulisan suhu ruangan atau suhu yang di berita atau di luar negeri itu nggak pakai Kelvin aja? Nah, karena Kelvin itu menyatakan jumlah atau menyatakan apa ya, istilahnya keadaan energi yang dimiliki oleh atom dari benda-benda. Misalkan kita punya udara. Kalau kita mau menentukan suhu udara, berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk Kelvin, berarti kita sebenarnya menyatakan bahwa keadaan energi dari udara tersebut itu sekitar berapa ratus Kelvin gitu. Sedangkan untuk pakai ini derajat Fahrenheit dan derajat Celcius itu sebenarnya kita membandingkannya semuanya berakar dari suhu didih air, titik didih air, dan titik beku air. Sehingga ini yang lebih bisa digunakan atau lebih gampang dipahami oleh orang banyak, sedangkan untuk Kelvin itu karena dia menyatakan keadaan dari energi itu akan sulit dimengerti oleh orang awam. Oleh karena itu untuk menentukan suhu dan lain-lain kita biasanya masih pakai derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Sedangkan kalau kita mau menyatakan suhunya dalam bidang sains gitu ya, untuk menyatakan sebuah energi atau menyatakan keadaan energi dari suatu materi, maka kita harus pakai Kelvin. Nanti dalam dalam penggunaan satuan dari suhu ini, kita sewaktu-waktu bisa pakai derajat Celcius atau derajat Fahrenheit, atau kita pakai derajat Kelvin. Ini kebanyakan digunakan pada kondisi atau pada materi-materi tentang atom yang kita tahu atau kita harus nyatakan dalam kondisi atau dalam keadaan energinya. Kemudian ada besaran massa. Massa ini satuan internasionalnya atau satuan dasarnya adalah kilogram. Kemudian panjang itu satuan dasarnya adalah meter. Jumlah zat itu satuan dasarnya adalah mol. Ya nanti kalian bisa pelajari di kimia ya. Jumlah zat itu biasanya dipelajari di kimia. Intensitas cahaya itu kandela, waktu itu sekon, dan arus listrik itu adalah ampere. Yang biasanya akan kita gunakan kebanyakan itu selain dari jumlah zat dan intensitas cahaya. Jadi ada 5 suhu, massa, panjang, waktu, dan arus listrik yang banyak kita gunakan di fisika, khususnya di kelas 10 dan kelas 11. Untuk jumlah zat dan intensitas cahaya itu untuk jumlah zat itu kalian gunakan di kimia kebanyakan. Kemudian intensitas cahaya ini kalian gunakan bukan di SMA kelas 10 dan 11, nanti kalian gunakan di kelas 12 pada pelajaran tentang gelombang elektromagnetik atau pembahasan mengenai cahaya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai besaran-besaran pokok. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke besaran lainnya. Nah, di sini ada kata-kata dapat diturunkan. Besaran pokok itu tidak dapat diturunkan. Berarti ada dong Pak besaran yang dapat diturunkan. Oh iya, sebelumnya kita ke ini dulu ya. Bagaimana penentuan besaran pokok itu, standar acuannya itu seperti apa? Satuan-satuannya itu didefinisikannya seperti apa? Nah, dulu
sebelum tahun 2019, besaran-besaran pokok itu standar acuannya atau satuannya didefinisikan menggunakan benda-benda fisik. Jadi ada bendanya. Jadi kalau kita mau menentukan satuan dari massa, satuan dari besaran massa, yaitu 1 kilogram misalkan, itu ada bendanya yang kalau kita timbang, itu bendanya massanya 1 kilogram. Dan bendanya tersebut itu terbuat dari silinder platina iridium. Jadi gabungan campuran antara platina ditambah dengan iridium yang bentuknya silinder. Kemudian supaya benda tersebut atau benda fisik tersebut tidak terganggu oleh cuaca, kemudian ada suhu dan lain-lainnya, itu mereka disimpan dalam ruangan yang kedap udara di dalam ruang bawah tanah. Jadi pokoknya disimpan rapat-rapat supaya mereka tidak berubah. Sewaktu-waktu diambil atau sewaktu-waktu mereka diambil untuk kita gunakan sebagai pembanding atau untuk menentukan kalibrasi. Tetapi pada tahun 2019 ternyata benda fisik tersebut ketika diukur kembali itu udah mengalami banyak perubahan. Meskipun masanya atau ketika kita ukur masanya itu masih dalam 1 kilogram, tetapi 1 kilogramnya itu nggak pas. Jadi pada tahun 2019 silinder platina iridium ini nggak cuma satu ya. Ini ada 12. Nah, dari 12 ini ternyata beberapanya itu sekitar 9-nya itu nilainya itu berubah. Ada yang lebih besar dari 1 kilogram, ada yang lebih rendah dari 1 kilogram. Padahal sudah disimpan dalam ruang yang kedap udara, terus di ruang bawah tanah. Menurut Lembaga Internasional Besaran dan Satuan, wah ini udah nggak bisa kita pakai lagi nih benda-benda ini nih, benda-benda fisik silinder platina iridiumnya. Maka kita harus tentukan ulang atau definisikan ulang bagaimana sebuah massa satuannya bisa kita definisikan sebagai 1 kilogram. Nah, sehingga pada tahun yang sama, Konvensi Lembaga Internasional Besaran dan Pengukuran itu kembali mendefinisi atau meredefinisi besaran pokok menjadi dari tadinya dari menggunakan benda fisik, sekarang menggunakan konstanta alam. Apa itu konstanta alam? Nah, konstanta alam ini adalah nilai atau sebuah konstanta atau sebuah nilai yang selalu konstan bagaimanapun kondisinya. Jadi konstanta itu adalah sebuah nilai yang selalu konstan, yang selalu sama nilainya bagaimanapun kondisinya. Kalau kita hubungkan dengan konstanta alam berarti adalah segala sesuatu yang ada di alam ini yang nilainya itu tidak berubah sama sekali. Ada 7 konstanta alam yang digunakan untuk mendefinisikan masing-masing dari 7 besaran pokok yang kita punya. Saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, di sini adalah delta V. Sebentar. Delta V dari cesium. Delta V dari cesium itu digunakan untuk menentukan satuan dari detik, satuan dari sekon di sini. Menentukan satuan dari waktu yaitu sekon. Jadi standar satuan 1 detik itu diambil dari yang namanya delta V untuk atom cesium. Apa itu delta V? Delta V itu adalah definisinya ini ya. Banyak getaran atom cesium gitu ya, banyak getaran dari atom cesium. Delta V itu adalah banyaknya getaran dari atom cesium. Yang kita gunakan itu secara khusus pakainya atom cesium. Kenapa nggak pakai atom yang lain? Saya kurang tahu alasan itu. Tetapi yang kita gunakan adalah atom cesium. Jadi 1 detik itu ditentukan dari banyaknya getaran dari atom cesium tersebut. 1 sekon itu kira-kira banyaknya getarannya berapa. Nah, tolong kalian cari tahu kira-kira 1 detik itu berapa kali atom cesium itu bergetar.
cari tahu melalui Google atau melalui apapun, atau boleh dari buku. Kira-kira 1 detik itu butuh berapa banyak getaran. Nah, dari situlah dibalik akhirnya. Nah, dari definisi getaran tersebut, dari definisi getaran cesium tersebut, dari 1 detik kira-kira berapa banyak getaran. Nah, kemudian didefinisikan balik. Kalau banyaknya getarannya segitu, misalkan 6 juta sekian gitu ya, 6 juta sekian, maka kita bisa definisikan itu adalah waktu 1 detik. Berarti kalau atom cesiumnya itu sudah bergetar selama 6 juta kali, maka kita bisa hitung waktu yang sudah kita tempuh pada saat itu adalah 1 detik. Oleh karena itu, waktu sekarang atau jam yang kita gunakan ini sekarang sudah dalam tingkat ketelitian yang cukup tinggi, yaitu namanya adalah jam atom. Karena dia menggunakan atom cesium. Oke, kemudian ada konstanta H nih. Ini disebutnya adalah konstanta Planck. Dari seorang peneliti fisika dari Jerman yang bernama Planck. Jadi ketika dia mempelajari tentang atom, dia telah kemudian bereksperimen. Ternyata setelah beribu-ribu kali melakukan eksperimen dan melakukan perhitungan terhadap apa yang dia teliti, ternyata dia menemukan ada satu nilai yang sama, satu perhitungan nilai yang sama yang tidak pernah berubah, yang selalu muncul setiap kali dia melakukan eksperimen dan perhitungan. Nah, nilai tersebut yang bisa kita lihat di sini yang disebut sebagai konstanta. Nah, karena waktu itu yang menemukannya Planck, jadi disebutnya adalah konstanta Planck. Ini kadang-kadang disebutnya Planck, tapi saya lebih suka membacanya Planck karena kalau Planck itu nggak enak ya bacanya. Ini karena bahasa Jerman dari Planck. Nanti kalian cari berapakah nilai konstanta Planck yang digunakan untuk mendefinisikan dari massa kilogram. Nah, konstanta Planck ini karena dia sedang meneliti atom gitu ya, ini digunakan untuk mendefinisikan massa 1 kilogram. Dari konstanta ini kemudian didefinisikan sebagai massa 1 kilogram. Nah, ternyata 1 kilogram ini nggak cuma satu penggunaan definisinya. Ternyata dibutuhkan, di sini ada tanda panah ya, ada tanda panah. Dibutuhkan 2 besaran lainnya untuk mendefinisikan berapa besar 1 kilogram atau berapa banyak 1 kilogram, yaitu menggunakan waktu, sekon, dan meter panjang. Jadi kilogram ini tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya satuannya tidak bisa berdiri sendiri, tapi hasil penurunan, bukan hasil penurunan ya, tapi didefinisikan dari sekon dengan meter panjang dengan waktu. Nah, dari definisi ini, oke, kita punya definisi tersebut, maka dunia sepakat bahwa 1 kilogram itu akan sama dengan berapa meter dan berapa sekon yang dibandingkan dengan konstanta Planck. Nanti kalian cari tolong berapa nilai konstanta Planck dan bagaimana mendefinisikan 1 kilogram. Oke, untuk panjang itu kita pakai yang namanya C. C adalah kecepatan cahaya. Nah, C adalah kecepatan cahaya. Panjang 1 meter itu ternyata didefinisikannya itu nggak cuma pakai C, tetapi pakainya sekon juga. Di sini ada tanda panah dari sekon ke meter. Kenapa seperti itu? Karena pendefinisian meter ini saya sebutkan aja. Pendefinisian dari meter ini ditentukan dari seberapa cepat atau berapa jarak yang dibutuhkan oleh cahaya ketika dia bergerak selama 1/2
sekian sekon. 200, kalau nggak salah 297 juta sekon. 1/297 juta sekon didefinisikan sebagai 1 meter. Nah, nilai 297 juta itu adalah nilai dari kecepatan cahaya. Nah, tolong cari tahu angkanya persis sampai angka ke-12 ini nih. Untuk nilai C atau kecepatan cahaya. Angkanya tolong ditentukan sampai ke ini, saya kasih 000 karena saya lupa angka belakangnya berapa gitu ya. Jadi tolong dicari tahu nilai sampai ke angka digit ke-12 ini. Sorry, bukan 12 ya, tapi digit ke-9. Bukan ke-12. Kebanyakan kalau 12. Begitu juga dengan besaran-besaran yang lainnya, ternyata ada tanda garis-garis panah ini nih. Nah, berarti untuk A itu adalah satuan dari kuat arus, yaitu ampere. Itu ternyata ditentukan bukan cuma dari besarnya muatan elektron. Di sini adalah muatan elektron, E. Nah, kalian tolong juga cari berapa besar muatan elektron. Nanti dalam kolom. Satuannya kolom ya. Nanti berapa kalian cari, tolong besar nilainya besar dari satuan muatan elektron ya. Ini muatan elektron. Dicari nilainya berapa muatannya. Nah, ternyata ampere ini didefinisikan dari banyaknya elektron yang melalui sebuah bidang dalam waktu 1 detik. Di mana 1 detiknya didefinisikan sebagai banyaknya getaran dari atom cesium. Jadi semuanya sekarang berhubungan dari 7 konstanta yang tidak pernah berubah nilainya di alam ini. Kelvin ini diambil dari nilai KB. KB itu adalah nilai konstanta Boltzmann ya, konstanta Boltzmann. Nah, berapa nilai konstanta Boltzmann ini? Kalian cari tahu. Boltzmann itu tulisannya BOLTZ man gitu ya. Sedangkan nilai dari kandela itu diambil dari konstanta kandela atau konstanta tersendiri. Konstanta kandela. Nah, berapa nilainya? Tolong cari tahu. Kemudian untuk mol ini tidak terhubung dari bagian manapun. Kita lihat. Satuan mol ini tidak terhubung dari bagian manapun karena hanya ditentukan oleh satu konstanta tertentu, yaitu bilangan Avogadro. Avogadro. Nah, tolong cari juga nilai dari bilangan Avogadro ini. Oke, jadi ada 7 ya nilai yang kalian cari tahu. Yang pertama adalah banyaknya getaran dari atom cesium. Yang kedua adalah berapa konstanta Planck. Kemudian berapa nilai kecepatan cahaya C. Kemudian berapa muatan elektron. Berapa konstanta Boltzmann, konstanta kandela, dan bilangan Avogadro. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, dari besaran-besaran pokok tadi yang udah nggak bisa kita turunkan lagi gitu ya, pokoknya udah paling pokok, udah paling mendasar gitu, udah paling mentok. Ternyata ada besaran-besaran yang dapat kita turunkan dari besaran-besaran pokok yang tadi. Misalkan, kalau kita punya besaran massa dengan besaran panjang, kalau kita gabungkan, kira-kira jadi besaran apa ya? Oh, ada besaran baru yang ternyata bisa kita gabungkan dari besaran-besaran pokok ini. Contohnya ada gabungan antara massa, panjang, dan waktu. Atau gabungan antara panjang dan waktu. Atau gabungan antara suhu dan arus listrik, dan lain-lain. Nah, kalau ada besaran yang digabungkan dari besaran-besaran pokok tersebut, itu disebutnya adalah besaran turunan. Atau besaran yang diturunkan dari besaran pokok
Atau dengan kata lain, besaran-besaran yang dapat dinyatakan dari definisi atau kombinasi dari besaran-besaran pokok. Saya ambil contohnya aja. Di sini sebenarnya besaran turunan itu sangat banyak, tetapi saya ambil contohnya aja, yaitu ada 8. Yang pertama adalah luas. Luas ini diambil dari gabungan antara 3 besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang. Kita tahu bahwa simbol dari luas atau A, bukan 3 ya, tapi 2. Itu terdiri, kalau misalkan kita mau mencari luas, itu panjang dikali dengan lebar. Luas dari misalkan persegi panjang ini, kita cari lebarnya berapa, kemudian kita cari panjangnya berapa gitu ya. Nah, masing-masing dari lebar dan panjang ini kan sama-sama kita ukur menggunakan satuan internasional, yaitu meter. Ini juga sama-sama kita gunakan ukuran satuan internasional, yaitu meter. Di mana satuan internasional meter itu adalah satuan internasional dari besaran pokok panjang. Oleh karena itu, kalau kita cari luas, itu kalau panjang kali lebar, berarti itu satuannya meter dikali dengan meter. Berarti sama aja dengan besaran pokok panjang dikali dengan besaran pokok panjang, digabungkan jadi satu, yaitu jadinya adalah besaran luas. Sehingga kita bisa katakan bahwa luas itu gabungan dari 2 besaran pokok panjang. Ini besaran pokok panjang, ini besaran pokok panjang. Kalau volume berarti ditambahin tinggi, berarti masih pakai meter juga, berarti gabungan dari 3 besaran pokok panjang. Ini panjang, 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 jadi satu, jadinya volume. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan dari besaran pokok panjang dengan waktu. Sedangkan percepatan itu panjang dengan waktu dan waktu. Jadi waktunya ada 2. Gaya itu besaran pokok massa panjang dengan waktu. Usaha itu masih panjang, massa panjang dengan waktu. Oh, panjangnya ada 2, panjang kali panjang, ini waktunya juga ada 2, waktu kali waktu. Daya dan momentum lain sebagainya, berarti semuanya pokoknya gabungan dari 7 besaran pokok yang kita sudah ketahui sebelumnya. Masih ada banyak lagi besaran turunan bergantung dengan gabungan dari besaran pokoknya. Ini cuma saya ambil contohnya aja. Nah, karena saking banyaknya, maka kita mungkin akan merasa kesulitan untuk menentukan kira-kira besaran ini nih besaran pokoknya kita sudah paham ya kalau besaran pokok itu ada 7. Kalau misalkan kita temukan besaran yang lainnya, berarti ada kemungkinan besaran tersebut adalah besaran turunan. Karena kalau selain dari 7 besaran tersebut, ya berarti besarannya selain dari 7 besaran pokok ya, berarti sisanya adalah besaran turunan. Nah, kita harus bisa mengetahui atau harus bisa tahu kira-kira sebuah besaran turunan tersebut itu gabungan dari besaran pokok apa aja. Nah, untuk bisa mengetahuinya kita gunakan dimensi. Tapi saya belum masuk ke dimensi terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke jenis dari besaran berdasarkan nilai dan arah. Jadi kita sudah definisikan bahwa besaran itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran pokok adalah besaran yang paling mendasar, sedangkan besaran turunan itu hasil kombinasi dari besaran-besaran pokok yang sudah ada. Nah, tapi ada definisi lain. Jadi tidak berbeda dengan definisi antara besaran pokok dengan besaran turunan, tapi ada definisi lain dari besaran-besaran yang berdasarkan nilai dan arah. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah besaran terus kita nyatakan berapa nilainya, gitu ya, itu disebutnya adalah besaran skalar. Tetapi kalau misalkan kayaknya nggak cukup nih kita punya nilainya saja, kita harus tentukan arahnya juga. Maka besaran tersebut disebutnya adalah besaran vektor. Ini nggak kelihatan ya warnanya hitam. Ini harusnya nilai
Selain nilai, kita juga harus tentukan arahnya ke mana. Contohnya adalah perpindahan. Kalau mau kita pindah, berarti kan harus kita tentukan arahnya kemana. Contohnya, misalkan saya pindah dari Bandung ke Bogor. Nah, nilainya bisa kita tentukan dari jaraknya antara Bandung ke Bogor, misalkan 200 km. Gitu ya. Tetapi nggak cukup pindah sejauh 200 km aja kan. Harus saya tentukan nih arahnya kemana. Ya dari Bandung ke Bogor. Bisa jadi misalkan saya dari Bandung di sini ya, Bandung. Terus Bogornya ada di sini nih. Misalkan ya. Saya pindah sejauh 200 km. Oke. Nah, kalau misalkan saya tentukan perpindahannya dari Bandung ke Bogor sejauh 200 km, berarti nilainya adalah 200 km, arahnya adalah dari Bandung ke Bogor. Nah, kalau saya cuma menentukan saya pindahnya sejauh 200 km. Nah, sejauh ini nih di sekitaran Bandung 200 km bisa jadi ada kota-kota lain di segala arah yang bisa kita tentukan yang nggak bisa kita tentukan atau kita definisikan kemana nih saya pindah. Kalau saya mau pindahnya spesifik gitu ya dari Bandung ke Bogor, maka harus saya berikan nilainya. Selain ada nilainya juga harus ada arahnya. Karena kalau nggak ada arahnya ini bisa 360 derajat dari Bandung, ini bisa jadi pindahnya itu ke kota lain bukan dari Bandung ke Bogor. Oleh karena itu ada besaran yang didasarkan oleh nilai dan arah. Berarti selain ada nilai juga harus ada arah. Selain pindah itu ada kecepatan, percepatan dan lain-lain. Nanti akan kita pelajari di bab berikutnya itu tentang gerak lurus mengenai besaran vektor, atau kita pelajari di bab yang setelah ini setelah besaran dan pengukuran yaitu mengenai besaran vektor. Ini besaran vektor akan kita bahas lebih dalam di bab berikutnya. Sedangkan bab besaran yang lain yang cuman kita bisa lihat nilainya saja atau kita cukup melihat nilainya saja, itu adalah besaran skalar namanya. Contohnya adalah massa, jarak, kelajuan, suhu, dan lain-lain. Contohnya misalkan massa. Massa misalkan kita timbang sekarung beras, ternyata kita timbang 25 kg. Perlu nggak dikasih arah? Nggak perlu, karena kita cuma pengen butuh nilainya saja gitu. Karena cuma bisa kita lihat nilainya saja. Kan nggak mungkin beras ditimbang 25 kg arahnya ke Bogor, nggak ada. Cuman ada nilainya saja. Contohnya juga jarak. Jarak dari Bandung ke Bogor itu sekitar 200 km. Arahnya kemana? Nggak perlu, karena kita cuma pengen tahu jaraknya saja. Nggak perlu arahnya kemana gitu. Begitu juga dengan kelajuan, suhu, dan lain-lain. Nanti akan kita pelajari lebih detail pada besaran vektor atau pada pembahasan mengenai vektor. Nah, kita sudah pelajari tadi ada besaran-besaran pokok yang satuannya sudah ditentukan oleh Lembaga Internasional Besaran dan Satuan. Tapi apa sih satuan? Satuan itu sesuatu yang dapat menunjukkan nilai atau harga atau ukuran dari suatu besaran. Misalkan kita mau menentukan besaran massa. Selain kita kasih nilai angka gitu ya, 200 misalkan. Nah, di belakangnya 200 tuh harus kita tentukan ini satuannya pakainya apa gitu. Nah, dari besaran pokok kita punya satuan yang namanya satuan internasional. Satuan yang digunakan secara internasional dalam dunia sains atau satuan yang sudah ditentukan sebagai satuan pokok dari besaran-besaran pokok tersebut. Tetapi bisa jadi kita gunakan satuan yang lain yang hasil turunan dari satuan pokok tersebut. Misal, kita menggunakan atau mengukur panjang dari lingkar perut, ternyata hasilnya adalah 60 cm. Kita tahu bahwa besaran panjang itu satuan internasionalnya adalah meter.
Tapi boleh kita menentukan atau kita menampilkan hasil pengukuran kita dalam satuan sentimeter. Kenapa? Karena sentimeter itu adalah hasil turunan dari satuan satuan internasionalnya yaitu meter. Nah, satuan sentimeter adalah satuan dari besaran panjang. Kita sudah tahu ini satuan dari besaran pokok, ini satuan internasionalnya ya. Secara baku satuan internasionalnya seperti ini. Dari satuan internasional ini itu bisa kita turunkan kembali menjadi satuan-satuan yang lainnya. Nah, ini untuk besaran-besaran turunan, satuannya itu adalah hasil gabungan dari satuan-satuan dari besaran pokok. Misalkan kecepatan itu adalah gabungan dari besaran panjang dengan besaran waktu yang dibagi. Ini panjang dibagi dengan waktu. Panjang satuannya meter, waktu itu satuannya sekon. Sehingga kecepatan itu mempunyai satuan internasional yaitu meter per sekon. Begitu juga dengan kecepatan dan waktu. Kecepatan meter per sekon, waktu itu sekon. Berarti ini kan panjang dibagi waktu dibagi lagi dengan waktu sehingga sekonnya jadi kuadrat. Begitu juga dengan besaran-besaran yang lainnya harus kita tentukan berdasarkan satuan internasionalnya atau satuan yang digunakan pada besaran-besaran pokok. Contohnya yang lain ya, di sini ada tekanan. Tekanan itu satuan internasionalnya adalah kilogram per meter dikali sekon kuadrat. Tetapi dalam dunia internasional, tekanan itu kadang-kadang dituliskan sebagai Pascal. Nah, kenapa disebutnya Pascal sedangkan satuan internasional yang sebenarnya adalah kilogram per meter kali sekon kuadrat? Karena kalau kita tuliskan semua yang berhubungan dengan tekanan menggunakan satuan ini terlalu panjang. Udah singkat aja, sama yang menentukan dengan nama yang menemukan konsep dari tekanan, yaitu adalah Blaise Pascal, dari ilmuwan dari Perancis. Udah kita tentukan saja bahwa Pascal itu merupakan satuan internasional dari tekanan, di mana Pascal itu didefinisikan sebagai kilogram per meter kali sekon kuadrat. Begitu juga dengan usaha, itu didefinisikan oleh salah satu ilmuwan dari Inggris yaitu bernama Joule. Ini ilmuwan Inggris juga bernama Watt dan lain-lain. Kalau nggak terlalu panjang maka biasanya digunakan atau dituliskan sesuai dengan satuan internasionalnya. Tapi kalau terlalu panjang biasanya diberikan nama lainnya. Diberikan nama lain dari satuan internasional tersebut bergantung dengan nama-nama ilmuwan yang menemukan dari konsep-konsep dari besaran tersebut. Contohnya di sini adalah Newton ya untuk yang gaya. Karena Newton yang mendefinisikan apa itu gaya dan bagaimana gaya bisa mengubah keadaan suatu benda. Oke, tadi ada ini satuan-satuan ya, cara menentukan satuan. Nah, tadi saya bilang bahwa ada satuan yang baku atau satuan internasional yang digunakan pada besaran pokok. Seperti panjang itu satuan internasionalnya adalah meter, massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Nah, selain ada satuan yang baku, itu ada juga satuan yang tidak baku, yaitu hasil turunan dari satuan-satuan baku tersebut. Di mana satuan baku adalah satuan yang digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Meliputi meter kilogram sekon, terus kemudian diturunin ada turunan lainnya itu sentimeter gram sekon. Jadi ada dua satuan baku, yang pertama meter kilogram sekon dan sentigram sekon. Boleh pakai meter kilogram sekon atau sentimeter gram sekon. Tapi biasanya kita selalu gunakan satuan yang sudah internasional, yang sudah paling baku, yaitu adalah satuan MKS, meter kilogram sekon, yang sudah tercantum dalam tabel satuan dari besaran-besaran pokok. CGS itu jarang banget kita gunakan. Nanti penggunaannya lebih banyak nanti kalau misalkan kita mau mentransfer atau mengkonvert satuan-satuan dari
MKS ini ke satuan yang lainnya yang sama-sama satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan ilmiah. Contohnya kalau misalkan kita mau mengukur panjang, itu kadang-kadang kita pakai jengkal, depak, hasta, dan lain-lain, tombak, dan lain-lain gitu ya. Itu satuan jengkal, satuan depak, tombak, dan lain-lain itu bukan merupakan satuan yang baku. Karena dia tidak ditetapkan sebagai satuan yang ilmiah. Contohnya juga ada massa. Besaran massa itu bisa kita ambil kalau satuan tidak baku biasanya satu genggam, sepikul, segendong gitu ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya. Biasanya kalau udah masuk ke penjelasan, biasanya saya berikan contoh soal. Nah, soal-soal ini yang biasanya kalian temukan pada soal ujian yaitu ujian nasional ataupun SBMPTN. Contohnya nomor 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada tabel tentang besaran dan satuannya. Dari tabel tersebut yang bukan merupakan pasangan dari besaran pokok dan satuannya dalam SI. Nah, di sini SI-nya itu satuan internasionalnya pakainya meter kilo sekon ya. Berarti pakainya satuannya meter, kilogram, dan sekon dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa panjang itu benar satuannya adalah meter. Intensitas cahaya juga satuannya kandela, betul. Suhu juga satuannya Kelvin. Dan muatan listrik satuannya benar Coulomb. Di sini muatan listrik benar satuannya Coulomb, tetapi di sini dibilang bahwa di sini adalah pasangan dari besaran pokok, di mana muatan listrik itu bukan merupakan besaran pokok. Besaran pokok dari listrik itu adalah arus listrik, yaitu ampere. Muatan listrik itu benar satuannya Coulomb, tetapi bukan merupakan besaran pokok. Sehingga jawabannya adalah cuma nomor 1, 2, dan 3 saja atau pilihan jawaban A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan kolom-kolom besaran jenis besaran dan satuan berikut ini. Dari kolom di atas pernyataan yang benar adalah kita lihat bahwa besaran debit itu apakah besaran pokok atau besaran turunan? Ternyata besaran debit itu merupakan besaran turunan. Di sini soalnya besaran debit menurut soal tersebut apakah dia besaran turunan atau bukan. Nah, kalau kalian lihat dari 7 besaran pokok, maka tidak ada besaran yang namanya debit di besaran pokok. Berarti benar besaran debit merupakan besaran turunan. Ini benar. Nah, satuan dari debit adalah persamaan dari debit itu lambangnya Q ya, adalah volume dibagi dengan waktu, yaitu meter kubik per sekon. Berarti benar satuannya adalah meter kubik per sekon. Nah, kemudian nomor 2, berat menurut soal tersebut adalah besaran pokok yang satuannya kilogram. Nah, ini benar atau salah nih? Berat itu merupakan besaran pokok. Benar. Kalau di tabel dari besaran pokok itu bukan berat ya, tetapi massa. Harusnya ini adalah massa. Berat itu adalah turunan dari besaran pokok, di mana berat itu ininya adalah lambangnya adalah W atau di bahasa Inggrisnya adalah weight. Itu gabungan dari besaran massa dengan percepatan gravitasi. Jadi ada besaran massa dengan besaran percepatan. Jadi berat itu bukan besaran pokok. Kenapa? Karena bisa diturunkan dari besaran lainnya, yaitu besaran massa dengan percepatan gravitasi atau percepatan. Nah, percepatan ternyata bukan besaran pokok juga. Percepatan itu merupakan turunan dari besaran panjang dan besaran
waktu. Jadi berat itu bukan merupakan besaran pokok. Jadi nomor 2 itu salah. Kemudian tekanan. Nah, tekanan di sini termasuk besaran turunan. Betul ya, karena tekanan itu, tekanan atau P, pressure, itu gabungan dari besaran gaya dibagi dengan luas. Nah, gaya juga punya merupakan turunan dari besaran-besaran massa dan percepatan. Ini luas itu turunan lagi jadi panjang dalam ya panjang dengan panjang, kemudian percepatan itu turunan yang lain, itu panjang dibagi dengan waktu, ini panjang sama panjang. Jadi tekanan itu merupakan besaran turunan karena dia merupakan gabungan dari besaran massa, panjang dengan waktu. Digabung dalam persamaan seperti ini. Satuan internasionalnya benar Pascal seperti yang saya sebutkan di sebelumnya. Nah, suhu itu merupakan besaran pokok dari 7 besaran yang pokok yang kita kenal, itu benar merupakan besaran pokok. Tetapi satuannya bukan derajat Celcius. Harusnya satuannya Kelvin untuk satuan internasionalnya. Sehingga nomor 2 ini yang benar atau yang paling tepat itu hanya nomor 1 dan nomor 3 atau pilihan jawaban B. Oke, sebelum masuk ke dimensi dan rumus besaran, ada pertanyaan sampai sini? Oh, berarti sentimeter sama gram gitu besaran pokok gitu ya? Sentimeter dan gram itu merupakan satuan. Sentimeter terus Besaran apa? gram. Nah, Oh, iya. itu merupakan satuan. Tetapi satuannya ini merupakan satuan baku, tetapi bukan merupakan satuan baku yang digunakan untuk besaran-besaran pokok. Kenapa? Karena besaran pokok yang kita kenal, yang ada 7 itu, satuan bakunya bukan pakai sentimeter, gram, bukan sentimeter dan gram. Ini sentimeter dan gram itu adalah hasil turunan dari besaran, dari satuan internasionalnya yaitu meter, diturunkan jadi sentimeter, kilogram diturunkan jadi gram. Jadi sentimeter dan gram itu termasuknya satuan. Dari besaran panjang, ini besaran massa. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke dimensi dan rumus besaran. Apa itu dimensi dan rumus besaran? Oke. Dimensi besaran. Nah, kita sudah kenal dari ada 7 besaran pokok. Nah, masing-masing dari besaran pokok ini itu mempunyai dimensi. Nah, dimensi ini adalah cara besaran-besaran tadi tersusun oleh besaran-besaran pokok. Jadi, untuk bisa menurunkan atau bisa mendefinisikan hasil turunan dari besaran pokok, dari besaran pokoknya itu ditentukanlah dimensi dari besaran pokok tersebut. Maksudnya gini, untuk bisa menentukan besaran turunan nih, dari panjang, massa, waktu, dan lain-lain, itu supaya lebih mudah kita menentukan besaran turunan itu gabungan dari manapun, hasil perkalian atau pembagian dari besaran-besaran pokok, itu kita gunakan analogi lain dari besaran pokoknya itu menggunakan dimensi. Sehingga dimensi dari besaran-besaran pokok itu bisa kita gunakan sebagai definisi dari susunan dari besaran-besaran turunan. Nah, rumus dimensi adalah cara besaran yang nanti kita akan cari atau besaran-besaran turunan dinyatakan dengan lambang-lambang dimensi dari besaran pokok. Nah, setiap besaran pokok itu punya dimensinya masing-masing, di mana besaran panjang, tadi kan saya tuliskannya itu besaran panjang itu
pakainya masa itu saya tuliskannya M gitu ya, disuruh panjang pakainya P, masa itu pakainya M, panjang itu pakainya P, waktu itu pakainya T gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah penulisan yang salah yang saya gunakan, karena untuk bisa kita pahami aja, maka saya gunakan masa panjangnya pakai P, T-nya itu pakai waktunya itu pakai T gitu ya. Tetapi pada penulisan secara ilmiah, maka harus kita gunakan yang namanya dimensi-dimensi dari besaran pokok. Misalkan panjang itu bukan P penulisannya, tetapi menggunakan L. Sehingga kalau saya tuliskan tadi hasil dari tekanan itu besaran turunan dari besaran panjang gitu ya, masa dan waktu, maka saya tuliskannya untuk besaran panjangnya itu menggunakan L yang di dalam yang diberikan dalam kurung kotak ini. Jadi menuliskannya harus seperti ini. L-nya itu harus dalam kurung. Untuk menyatakan bahwa apa yang kita tuliskan merupakan hasil dari dimensi besaran pokok. Oke, kemudian besaran massa itu dimensinya adalah M. Waktu benar T, tapi T-nya bukan T kecil ya. M-nya untuk massa, massanya juga bukan M kecil, tapi semuanya huruf kapital. Waktu T besar di dalam kurung kotak ini, kuat arus pakainya I, suhu di sini pakainya huruf theta. Intensitas cahaya pakainya huruf J kapital, dan jumlah mol digunakan huruf N kapital. Nah, dari dimensi besaran-besaran pokok tadi, ini turunan dari faktor-faktor pangkat ya. Ini kalian kayaknya sudah pelajari di SMP ya, kalau nggak salah. Mikro, mili, senti, desi, nano untuk pangkat yang minus ya. Kemudian untuk yang pangkat yang plus berarti hekto, kilo, mega, giga, dan lain-lain. Nah, ini contoh soal untuk menentukan dimensi dari besaran-besaran turunan. Kita tahu bahwa dimensi tekanan merupakan merupakan besaran turunan hasil dari gabungan antara besaran-besaran pokok. Nah, di sini dalam soal, jika dimensi massa M adalah dimensi massa, L adalah dimensi panjang, dan T adalah dimensi waktu, maka dimensi tekanan seperti apa? Maka kita tuliskan di sini, kalau tekanan kan tadi gaya dibagi dengan luas, sedangkan gaya itu merupakan massa dikali dengan percepatan. Ini luas berarti panjang dikali dengan panjang, L dikali dengan L. Oke, kita tahu bahwa massa itu merupakan besaran pokok yang punya dimensi adalah M. Berarti langsung aja kita tulisin M-nya gitu ya. Kemudian panjang merupakan dimensi dari yang punya dimensi L besar gitu ya. Udah kita tuliskan L besarnya. Ada 2 L-nya. Nah, percepatan itu bukan merupakan besaran pokok, tetapi besaran turunan. Hasil turunan dari apa? Nah, percepatan itu adalah hasil turunan dari panjang gitu ya, dibagi dengan sekon atau waktu kuadrat. Panjang dibagi dengan waktu kuadrat. Atau saya tuliskan panjangnya pakai L aja ya. Length dibagi dengan time dikuadratkan. Dimana length ini sudah jadi besaran pokok dengan punya dimensi L. Time juga merupakan besaran pokok yang punya dimensi adalah T. Sehingga penulisan dari dimensi tekanan bisa kita gunakan atau bisa kita tuliskan. Ini M dan L yang duanya masih tetap ya, karena sudah besaran pokok masing-masing. Nah, ininya kita dari A itu, dari percepatan kita ubah jadi besaran pokok, ternyata L dibagi dengan T kuadrat. Berarti di sini L-nya, T-nya itu ada di bawahnya, kuadrat. Nah, ini L kali L bisa saya tuliskan kembali menjadi L kuadrat. Supaya tidak bingung ya. Ini L kuadrat. Oke. Kalau kita tuliskan secara seperti ini sama aja kayak kita
memberikan tanda kali ya. Kalau misalkan di penulisan secara matematis ada space seperti ini berarti kita sama dengan memberikan tanda kali. Kita lihat bahwa L di atas sama L di bawah itu sama-sama L. Tetapi L yang di atas itu ada 1, sedangkan L yang di bawah itu ada 2. Berarti salah satu dari keduanya itu, salah satu dari 2 L yang ada di bawah itu akan habis dibagi dengan L yang ada di atas. Sehingga L-nya akan bersisa atau tinggal 1. Sehingga perumusan ini jadi M dibagi dengan L dikalikan dengan T dikuadratkan gitu ya. Nah, untuk penulisan dimensi itu tidak cukup sampai di sini. Jadi apa yang ada di bawah sini harus bisa naik ke atas semuanya. Jadi semuanya kita tuliskan memanjang, bukan menggunakan pembagian seperti ini. Maka kalau kita tuliskannya dia sebagai panjang atau L dengan T kuadratnya ini naik ke atas, maka penulisannya jadi M. Kemudian L-nya yang tadinya pangkatnya positif gitu ya, kita jadikan pangkat negatif. Kenapa? Karena harusnya dia dibagi, tetapi saya tuliskannya di atas jadi pangkat negatif. T-nya karena dia pangkat kuadrat, tadinya positif, sehingga kita ubah jadi pangkat kuadrat tapi negatif. Sehingga penulisan dimensi dari tekanan adalah M dikalikan dengan L pangkat min 1 dikalikan dengan T pangkat min 2. Atau pilihan jawaban B di sini. Oke, kemudian contoh soal yang lainnya, besaran yang dimensinya M, L dikali T pangkat min 1. Oke, kita tuliskan M, L kali T pangkat min 1. Pak, kalau dituliskan harus ada tanda kurungnya, tetapi di soal kok nggak ada tanda ininya. Nah, karena kalau misalkan kita ketik gitu ya, kalau misalkan kita ketik sebenarnya bisa kita bold ininya, hurufnya kita bold untuk bisa menentukan bahwa dia itu dimensi. Kalau dalam ketikan gitu ya, sehingga nggak perlu kita kasih tanda kurungnya. Tetapi kalau kita mau menulis kan kita nggak bisa tulis tangan, tapi hurufnya ditebelin, makanya kita gunakan tanda kurung seperti ini. Kalau misalkan di huruf yang dicetak atau diketik, maka kita harus menggunakan tanda tebal atau huruf yang tebal. Kalau nggak mau tebal, nggak apa-apa pakai tanda kurung seperti ini, tapi kan nanti jadi panjang penulisannya. Untuk mempersingkat cukup menebalkan atau memboldkan hurufnya. Tapi semuanya harus pakai tanda kapital. Oke, kita lihat di sini M dikali L dikali dengan T pangkat min 1. Nah, kita tahu bahwa M merupakan dimensi dari dimensi dari besaran pokok massa. Sedangkan L dimensi dari besaran pokok panjang dan T merupakan dimensi dari besaran pokok waktu. Nah, sebelum kita tentukan besaran apa ya di sini, maka sama seperti sebelumnya kita tinggal track back aja nih. Dari sini kita buat jadi pembagian kalau ada tanda negatifnya. Kemudian kita track back lagi dari sini, kemudian kita track. Nah, baru kita dapatkan. Nah, kita pakai yang ini, berarti yang ini kita tuliskan jadi M L gitu ya, dibagi dengan waktu. Oke. Nah, untuk bisa menentukan besaran apakah ini, kita lihat saja satuannya. M itu satuannya adalah kilogram, L satuannya adalah meter, dan T adalah satuannya adalah sekon. Kita lihat bahwa di sini ada meter per sekon. Meter per sekon itu satuan dari apa nih? Percepatan ya, Pak? Meter per sekon adalah satuan dari kecepatan. Kalau percepatan itu meter per sekon kuadrat. Itu untuk percepatan. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa rumus ini MLT pangkat min 1 itu adalah hasil atau diambil dari kilogram adalah satuan dari massa dikalikan dengan kecepatan.
Di mana massa dikali kecepatan merupakan rumus dari besaran yang namanya momentum atau P. Sini namanya momentum. Oleh karena itu, nomor 4 pilihan jawabannya adalah momentum. Jadi harus tahu beberapa besaran-besaran itu rumusnya dari mana untuk bisa menentukan apa itu besarannya dari dimensinya. Nah, cara yang paling mudah untuk menentukan rumus dimensi ini adalah merupakan besaran apa atau dari besaran tertentu ditentukan rumus dimensinya, kita cukup menggunakan satuan dari masing-masing besaran pokok atau besaran dari dimensi dari besaran pokoknya tersebut. Pokoknya kita lihat satuannya aja. Contohnya misalkan, kalau kita punya satuan atau kita punya besaran dari volume. Volume itu satuannya adalah meter kubik. Meter kubik berarti ada 3 meter yang saling dikalikan ya. Meter kali meter kali meter. Kalau kita mau menentukan dimensinya, berarti di sini kita bisa lihat bahwa ada L. Dikalikan dengan L, dikalikan dengan L. L kali L kali L berarti L pangkat 3. Atau bisa kita lihat saja bahwa M itu meter merupakan satuan dari dimensi panjang, maka panjangnya itu dipangkatkan 3. Atau percepatan, misalkan. Contohnya percepatan. Percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat, gitu ya. Maka untuk menentukan dimensi dari percepatan, kita lihat saja. Meter adalah satuan dari dimensi panjang. Sekon adalah satuan dari dimensi waktu dikuadratkan. Karena kita harus tuliskannya panjang gitu ya, bukan seperti ini, maka kita tuliskan kembali jadi L dengan T pangkat negatif 2. Ini adalah dimensi dari percepatan. Begitu juga kalau kita mau menentukan sama seperti soal nomor 4 nih, dari dimensi kita mau menentukan apa besarannya. Yaudah kita tuliskan saja dulu menggunakan persamaan pembagian atau perkaliannya gitu ya. Lalu kita tentukan satuannya. M itu satuannya kilogram, L itu satuannya meter, dan S itu satuannya adalah waktu. Satuan dari waktu maksudnya. Kemudian kita lihat, oh ternyata ada meter sekon. Meter per sekon ini adalah kecepatan. Berarti di sini ada massa dikali dengan kecepatan. Massa dikali kecepatan itu merupakan besaran dari momentum. Nah sekarang Bapak pengen coba minta kalian untuk mencari dimensi dari energi. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk mencari bagaimana atau berapa atau apa dimensi dari energi. Bapak kasih rumusnya dulu, dimensi energi. Untuk energi itu bisa kalian cari menggunakan setengah mv kuadrat. Karena setengah ini adalah angka yang nggak punya dimensi, maka cukup kalian dari sini m dikali dengan kecepatan kuadrat. Ini massa, ini kecepatan. Nah, coba tentukan dimensinya seperti apa. Massa dimensinya apa? Kecepatan itu dimensinya seperti apa? Ingat bahwa kecepatan bukan merupakan besaran pokok, tapi besaran turunan. Jadi kita harus turunkan dulu besaran kecepatan tadi menjadi besaran pokoknya. Gabungan dari besaran pokok apa aja. Dari situ kita tentukan dimensinya. Baru kita sederhanakan penulisannya menjadi panjang seperti ini.
Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah, silahkan boleh diaktifkan mic-nya. Saya mau coba, Pak. Boleh. Meter kuadrat. Apa ya? Energi, gimana? Energi itu persamaannya setengah massa dikali kecepatan kuadrat, Oh, gitu ya. berarti massa Massa itu dimensi kuadrat. massa, Ya. Hmm. massa, kemudian Oh, hasil akhirnya maksud saya, Pak. Dalam kurung M. oh ya. Jadi langsung pakai dimensinya M gitu. Oke. Ya. M M kuadrat. kuadrat Iya. Lalu S. S. S itu apa? em, iya, maaf, Pak. Salah, Pak. Salah. Oke. Bukan S. Gimana? Saya mau coba lagi, Pak. Coba. Oke. M-nya jadi M-nya M aja. M-nya M aja. Kemudian Terus L L, ya. Terus T T pangkat -1. pangkat -1. Yakin? Ya. Lumayan. Lumayan. Oke. Kita buktikan sama-sama ya. Kita dapatkan bahwa energi itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Energi apa ini? Masih ingat gak? SMP. Lupa, ini energi kinetik ya. Energi yang berkaitan dengan gerak dari sebuah benda yang dinyatakan dengan kecepatannya. Oke, seperti yang Bapak sudah sebutkan atau sudah berikan contohnya, kita tentukan dulu dari satuan dari masing-masing besaran ini. Yang pertama, M adalah besaran massa yang satuannya kilogram. Kemudian kecepatan, itu satuannya apa kecepatan? Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Berarti meter per sekon. Begitu ya. Karena di sini rumusnya dikuadratkan, maka meter per sekon ini harus dikuadratkan. Baru kita tentukan dimensinya. Kilogram merupakan satuan dari massa yang dimensinya adalah M. Meter adalah satuan dari panjang yang dimensinya adalah L. Dan sekon adalah satuan dari waktu yang dimensinya adalah T. Tapi jangan lupa meter per sekon ini ada di dalam kurung dari kuadrat. Berarti hasil dari pengkuadratan ini jadi meter kuadrat ya. Oh sorry. Sorry. Ke close. Sebentar. Oke, sudah nongol ya. Saya ulangi bahwa di sini meter per sekonnya itu dalam kurung kuadrat. Berarti hasil perkalian dari ini kan berarti meter kuadrat dibagi dengan sekon kuadrat. Berarti meternya di sini atau dimensi dari panjangnya ini harus dikuadratkan. Waktunya juga harus dikuadratkan. Oleh karena itu kita tuliskannya jadi M L pangkat 2 dan waktu pangkat negatif 2. Kita lihat apakah sama atau berbeda? Beda, Pak. Beda ya. Jadi untuk mempermudah itu kita tentukan satuannya dulu, baru kita tentukan dimensinya. Nah, tadi siapa ya yang ini? Saya nggak lihat nama. Lumayan. Oh, Humaira tadi menentukannya dari caranya gimana nih? Sama Oh, lucu. jadi lupa dikuadratinnya ya? Iya. Lupa dikuadratin. Jadi setiap kali ada kuadrat atau ada pangkat 3 itu jangan lupa kita selesaikan dulu kuadrat atau pangkat 3-nya dan lain-lainnya terlebih dahulu baru kita tentukan dimensinya. Oke, di soal yang lainnya mungkin ada muncul soal seperti ini di mana
ada persamaan gerak sebuah benda. Ada S, jarak, dan T, waktu. Dapat disimpulkan bahwa satuan dari diminta masing-masing dari persamaan ini nih A, B, C, D-nya itu dicarinya bagaimana gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa ada S, S itu adalah merupakan jarak, jarak itu merupakan besaran yang termasuk dari besaran panjang, berarti S-nya ini punya dimensi yaitu L. Atau karena di sini hanya ditentukan satuannya aja, berarti jarak itu satuannya adalah meter. Kemudian T, waktu satuannya adalah sekon. Nah, bagaimana kita mau mencari A, B, C, dan D-nya? Nah, cara yang paling mudah adalah kalau kita mau cari A, maka kita tentukan semua bagian B, C, dan D-nya itu jadi 0. B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Kalau misalkan S sama dengan A, sedangkan B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0, di sini kan B dikali dengan T. Berarti 0 dikali dengan T berarti hasilnya 0 ya. Tambah 0. C dikali dengan T kuadrat, di sini 0 dikali T kuadrat berarti hasilnya juga 0. D dikali dengan T pangkat min 1, ini pangkat min 1 ya. Hasilnya juga 0. Kenapa? Karena D-nya itu sama dengan 0. Berarti S-nya itu akan sama dengan A. Nah, kita tahu bahwa yang kita mau cari adalah A. Sedangkan yang kita ketahui adalah S. S itu satuannya adalah meter. Sehingga A itu satuannya juga sama dengan meter. Berarti pilihan jawaban nomor 1 benar. Pilihan jawaban nomor 2 gimana? Yang B-nya gimana? Ya berarti kita tuliskan aja S. Sekarang A-nya jadiin 0. B-nya kita tuliskan B dikali dengan T, ditambah C-nya jadi 0, D-nya jadi 0. Berarti tinggal S, B dikali dengan T. Yang kita cari adalah B, berarti B sama dengan S dibagi dengan T. S itu satuannya meter, T itu satuannya sekon. Berarti yang B itu satuannya adalah meter per sekon. Benar. Yang C juga sama seperti itu, berarti S sama dengan C T kuadrat, berarti C sama dengan S per T kuadrat, berarti S-nya itu satuannya meter, T itu satuannya sekon kuadrat. Berarti pilihan jawaban C adalah benar. Kemudian juga cari D-nya, S sama dengan D dikali T pangkat minus 1. Kalau pangkat minus 1 berarti saya tuliskan lagi sini seperti ini ya. Pangkat satunya aja. D per T-nya aja. Karena kita mau cari D-nya saja, maka S dikali dengan T. S satuannya meter, T satuannya sekon. Berarti kita lihat di sini pilihannya juga benar. Berarti di soal ini pilihan jawabannya 1, 2, 3, dan 4 itu benar semua. Ada contoh soal lain sebenarnya, tapi karena waktu kita sudah habis, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Di mana pertemuan yang akan datang kita masuk ke pengukuran dan penulisan notasi pengukuran atau penulisan hasil pengukuran. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Tapi seperti biasa yang sudah Bapak sebutkan di awal pertemuan kita,